The Squid Squad. The Squid Squad. Karakter. Ya mungkin kalau misalkan memang tujuannya untuk menampilkan karakter transgender, it doesn't have to be he or she doesn't have to be Korean, right? Karena Ali aja orang India yang berperan sebagai orang Pakistan yang berperan sebagai orang India gitu. Maksudnya kayak doesn't make sense. Aku udah capek dengan segala proses. Dengan semua statement yang dikeluarkan oleh siapapun dari Squid Game, aku udah nggak tertarik lagi untuk mendengarkannya. Dan setelah episode kemarin kita tensinya tinggi banget tuh, marah-marah gitu, kayak let's just slow down ya, slow down dan tetap marah-marah tapi slow down aja kayak tone-nya seperti ini. Let's gitu talk about the Park Sung Hoon's situation. Yang pertama mungkin ke castingnya kan. Jadi sebelum Squid Game tayang kita kan sempat ngobrolin soal ini, aku sih lebih tepatnya sempat mengutarakan kekhawatiran bagaimana mereka akan menampilkan karakter transgender dalam sebuah proyek yang besar gitu. Terus aku juga sempat ngeluarin statement kayak kenapa harus Park Sung Hoon gitu. Aku bilang kalau mau being inclusive, jadilah inklusif seutuhnya, jangan kayak casting orang yang di luar maksudnya untuk being inclusive itu untuk ditampilkan di sini, karena jadi nggak representatif, jadi nggak dapet menurut aku tujuan utama dari being inclusive itu jadi nggak dapet gitu. Apalagi mereka memutuskan untuk mengcasting Park Sung Hoon yang mana alpha banget gitu loh kak, maksudnya alpha banget kak, nggak bisa kalau misalkan nggak ada sedikit pun like female trait dari persona dia as an actor gitu maksud aku. Jadi itu yang membuat aku kayak why gitu. Tapi sebenarnya selama kita mengkhawatirkan terus kerilisnya series ini terus ke sekarang tuh masih ada sebenarnya kayak aku tuh maafin atas casting choice selama yang nanti ditampilkan itu sangat-sangat representatif, dimana maksudnya segala detailsnya tuh sangat diperhatikan dan bikin kita we believe it when we see it gitu kan. Itu tugas aktor ya. Karena mungkin kayaknya pengen ala Hollywood kali ya, karena sering banget di Hollywood itu seperti apa tuh dulu Dallas Buyers Club movie if you remember. It's starring Jared Leto, di mana dia memerankan yang transgender juga dengan traits yang benar-benar kita sampai tidak bisa mengenal itu, oh that's Jared Leto gitu. Saking dia kan bukan ya, setahu aku dia selama di band 30 Seconds to Mars sama dia sebagai Jared Leto tuh he's not a part of the community atau belum atau bagaimana, aku juga belum tahu. Tapi ketika dia memerankan itu tuh kayak aku hampir nggak percaya dong itu, oh that's Jared Leto. Dari ukuran tubuh aja dia sampai bisa he manages to actually like shrink himself gitu tuh. Dia method gak sih? Is like one of the method. Iya dia emang. Kan? Iya, kalau Jared Leto emang udah gitu. Tapi maksudnya di Hollywood juga beberapa kali memang melakukan itu gitu. The Danish Girl, Eddie Redmayne juga gak sih? Eddie Redmayne, while he is married, right? Gitu. Nah itulah. But then kekhawatiran kita kan adalah bentar, tapi pada saat itu it's the norm gitu. Di Hollywood even belum woke pada saat itu. Ketika film yang tadi kita sebutkan itu rilis, Hollywood itu masih kayak gitu, masih under representation gitu, maksudnya kayak masih maksudnya queer community itu kalau sekarang tuh gitu kan, banget. Kalau misalkan it has always been like people who actually try to like wake people up, tapi bukan yang kalau sekarang kan lebih bener, sekarang tuh lebih terbuka dan lebih ada ruang diskusi. Makanya kenapa kemarin pas di awal aku akhirnya ngelempar statement itu, karena aku merasa kalau memang aku selalu merasa kalau seluruh dunia ini sih kiblat itu pasti Hollywood, terutama Korea yang mana secara apa istilahnya kalau dalam politik tuh kalau dalam perang tuh sekutu ya. Mereka kan Amerika sentris banget gitu kan. Dan ini tuh udah salah sebuah aku pernah nonton ada kayak YouTube gitu yang ngebahas white people di Korea itu bener-bener enjoying privilege as white people gitu, karena kayak segitunya gitu se-ekstrim itu. Nah itu yang aku tonton di video itu gitu. Dan after being in this ngikutin industri entertainment mereka selama ini,
mereka selalu memberikan kesan ya itu tujuannya gitu, makanya kemudian Squid Game ini Golden Globes kan, karena emang tujuannya tuh ke sana. Makanya ketika Netflix masuk tuh kayak disambut sekali gitu. Bahkan sekarang aku sempat juga mention ini di beberapa episode yang lalu, sekarang jatuhnya malah jadi bergantung industri drama itu, jadi bergantung sama distributor luar seperti Netflix untuk bisa memasarkan produk mereka lebih ke internasional gitu. Karena ya itu tadi kayak mereka mau terlihat, mau dilihat, tapi aku merasa mereka tidak mempersiapkan diri untuk again menerima kritikan-kritikan itu. Terus juga kayak belum siap untuk menerima pendapat dari international market gitu. Di satu sisi ada keuntungannya juga. Kalau kita balikin ke kasusnya Park Song Hoon, kita belum bahas soal Hyunju masih Park Song Hoon-nya. Selama kasus poster porno itu parodi itu beredar gitu, I mean like global audience doesn't even give a fuck about that. Yes. They still watching the Squid Game gitu. Mereka tetap menyaksikan itu dan mereka tidak melihat itu sebagai sebuah permasalahan. But then di domestic itu jadi kayak wah, huge problem. True. Tapi menurut aku yang bikin orang-orang tersinggung sebenarnya bukan karena posternya, tapi karena momentum poster itu ketika diupload gitu. Karena Korea lagi mourning period gara-gara Jeju Air kan. Jadi itu yang membuat suasananya jadi makin keruh. Dan ketika dia minta maaf, itu menurut aku permintaan maaf itu bukan sebagai dia seorang Korean man yang tiba-tiba mengupload porn in his Instagram story, which is totally okay if you choose to do that. Tapi lebih ke kayak gue gak bertanggung jawab sama duka yang dirasakan oleh negara gue. That's it. Justru malah permintaan maaf dia yang bermasalah ya kan. Udah sama dia being insensitive ya kan. He brought up about like ya gitu kayak loh ini kan orang berduka tuh bukan salah aku gitu kan. Itu kan ibaratnya kayak pengen cuci tangan kan. Itu juga yang aku udah gitu pembelaan yang di luar yang sekarang Park Song Hoon ngupload gitu ya. Jadinya bener kata Karon tadi di awal statement, ketika apapun yang keluar dari orang-orang yang ada di Squid Game 2 sekarang jadi kayak udahlah excuses, udahlah pembelaan, udahlah mereka emang gak siap dengan apa yang akan orang ekspresikan dari cara mereka nonton. I mean like everyone they has their own capacity, has their own take, has their own way of appreciating this thing. Karena come on, like yang nonton itu kebanyakan fans dari yang season 1 udah bentuk gitu. Nah, mungkin ada juga yang baru dan mungkin sebelum nonton tuh kayak binge dulu season 1. And then they become fans. And then they become fans and then they develop love and care. Nah, kok tidak ya itu again kemencak-mencak kita yang minggu lalu itu kayak gak dibilang gak dianggap, ibaratnya they invalidated our feeling and our right? Opinion, exactly. Nah itu kayak now diperkeruh dengan kayak this situation. Emang sih dia kayak ujung-ujungnya I would say diperkeruh tapi dalam tanda kutip, karena again this is a very free exposure for the show. True, definitely. Especially like for the people that kind of like kalau menurut aku Western ya, kayak misalnya they all do that, right? Like mau famous atau enggak, they post stuff yang mereka pengen gitu. Dengan adanya dia di red line terus selalu ada on the top of the news, bringing the Squid Game actors, Squid Game cast, Squid Game crying because of feeling apologetic gitu kan. Ya jadi kan, kayak the name Squid Game itself got free promotion, free exposure. Iya bener banget. Tapi aku kayak pas sepanjang insiden itu terjadi, aku kayak this is so weird. Kenapa? Enggak, aku cuman mikir kayak aku tidak meragukan dia sebagai mungkin dia sebagai individual Park Song Hoon mungkin orang baik, aku kan nggak tahu kan, nggak kenal gitu kan. Aku yang aku cuma tahu adalah not the case kan, kita untuk tahu dia baik atau enggak gitu kan. Betul, bukan enggak juga ada keinginan untuk yang kayak kepo kehidupan pribadi juga enggak. Yang kita tahu adalah dia as Park Song Hoon as an actor kan, yang persona dia di media, apa yang digambarkan sama media dan segala macam gitu. Dan semua aktor Korea, aktris Korea yang digambarkan oleh media nggak mungkin mau image-nya jelek dong. True.
potong kuping gue kalau ada aktor atau aktris Korea yang dengan sukarela kayak nggak apa-apa deh image gue jelek gue begini, nggak mungkin, potong kuping gue. Jadi itu udah apa, image tuh udah nomor satu gitu di sana di industri di Korea Selatan. industri sana gitu. Terus ketika permasalahan ini keluar, yang pertama aku pikirin, kenapa bisa-bisanya statementnya itu adalah salah upload. Itu tuh terima DM terus salah pencet. Itu tuh proses yang panjang loh. Yeah, like you have to actually download it first, save it. Karena proses yang panjang. Karena kalau itu bukan yang di tag dan upload kan, uploadan dia tuh bukan yang reposting from someone's tagging, right? Dan reposting from someone's tagging pun tuh itu pun takes 5-10 seconds buat lo untuk pikir, oh gue artis, gue nggak mungkin upload ini materi yang kontroversi dan ini akan membahayakan bagi image yang semua orang usahakan gitu. Nudity gitu nggak mungkin. Dan itu dalam waktu 10 detik, kalau emang lo punya mental sebagai orang yang sadar, nggak mungkin gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah dia sadar ketika itu terjadi? Not, yeah. Kayaknya itu. Tapi yang aku sebelin adalah mereka berusaha untuk memberikan statement yang apa ya, kayak kita ini bego atau gimana sih gitu loh. Kayak aku tuh kayak statement lo tuh nggak masuk akal. 30 detik itu aja terlalu lama untuk seseorang berpikir buat merepost foto porno di mana dia adalah seorang selebriti. Menurut aku itu terlalu yang lama sedang gitu. naik daun apalagi gitu. Bahkan kalau misalkan kita mau membedah statement itu tuh kayak ada bagian di mana he's enjoying it. You know like what I mean? Like he enjoys receiving that kind of DM and then like trying to share it to other people. Terus kayak, oh this guy is so weird. Aku langsung kayak gitu. Dan harusnya omongannya tuh nggak usah salah upload, ngaku aja. Iya, I mean, ya benar-benar. Kalau misalnya nggak mau ngaku, bilang aja lagi mabuk gitu. Iya. I mean like mabuk adalah hal, iya benar. Mabuk adalah hal yang wajar. Di sana apalagi kan. Everyone drinks there. And everyone even knows that fact. Rose makes an EPT song based on the drinking game. Come on. Betul. Apalagi image yang mana yang mau dijaga dalam. Dan dengan Rose bilang seterbuka itu malah jadinya bagus kan? Right. Ya kan, terlihatnya bukan kayak media coverage yang apa nih harus ngomong apa gitu. Betul. Apa istilahnya sekarang tuh? There's this team yang ngurusin a crisis management. That team sucks. Yeah, that team should be get fired. They fired them. Should be fired immediately. Whoever yang memutuskan untuk let's make statement about like salah upload. Well, let me tell you about salah upload incident ya. Unless you are drunk. Even IU once salah upload foto dia sama Anyok like way back 2012 2011. They never talk about it ever karena dia tahu this is my artist's fault dan everyone knows kayak that's her fault. Kalau misalnya kita mau main salah-salahan nih ya, that's her fault. Dan itu nggak perlu yang kayak oh tadinya itu dia mau apa, nggak perlu. Nggak ada crisis team to the rescue, nggak usah sebenarnya. Karena dia sebagai individual, sebagai artis dan manajemennya pada saat itu sangat-sangat aware kayak enggak, lo salah yuk, ini salah lo, jadi lo harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kita dengan apa? Just stay silent, don't talk about it at all. Even ketika SM ditanya kenapa Anyok nggak ngomong soal itu, SM bilang that's not our artist problem, itu salah artisnya manajemen sebelah karena dia yang upload gitu. But they not talk about it at all. Which is actually like healthy. Emang harus digituin gak sih? Dan ini and bukan people will be like, and this is not a porn. I mean this is just a picture of two people, whether mereka lovers or not, just being together, uploaded on Twitter. Dan everybody freak out kayak wah ngapain mereka di kamar berdua bareng, they not talk about it at all. The artist. How about like did they delete the post? Dia delete the post. Ayunya akhirnya delete the post. Tapi abis itu nggak ada sama sekali omongan itu sampai beberapa 1 tahun kemudian dia comeback. Even ketika dia comeback pun dia addressing that problem tapi implicitly gitu loh, nggak benar-benar yang membahas soal itu. Tapi again bedanya adalah ini beneran sih kalau menurut aku ini udah double standard sebenarnya. Like she's a woman dan dia upload foto sama cowok which gonna be like so
cancelled kalau dia bukan IU menurut aku. That would be so cancelled kalau dia bukan IU. Terus the other person adalah orang yang terkenal juga gitu kan. Artinya kayak pada saat itu like the peak of the K-pop scene gitu kan, Super Junior like the gitu. king lah ya pada saat the itu king gitu. Tapi ya udah kan, beruntungnya IU adalah fans dia itu mereka tuh sangat care sama dia dan they don't care about like personal life or everything. Whether she's dating with anybody it's okay. Yang penting yang mempermasalahkan itu adalah orang-orang yang sebenarnya non fans atau netizen in general yang kayak ya emang pengen heboh-hebohan aja gitu. Atau kayak ngomporin fans, ayo dong marah dong harusnya. Masa idolnya. Nah, kalau yang di kasusnya Park Sung Hoon ini menurut aku salahnya adalah iklimnya tuh sedang sangat tidak bagus. Yang pertama masalah Korean men being shitty, terus the industry full of Korean men yang toxic juga, the Jeju Air accident yang bikin pada akhirnya wah gitu. Akumulasinya banyak ya. Gitu. And also the team not working properly. Iya, jadi yang ngasih statement juga aneh menurut aku kayak now he is in his doom gitu loh kayaknya for this moment ya. Especially after that dia resign dari proyek drama yang terbaru dia sama kan. Yuna ya. Meaning ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali sepertinya buat orang-orang ini, dan ini kalau misalkan dari awal menurut aku ya, kalau misalkan dari awal just say it. If you like watching porn, just say it. Karena nggak cuman dia loh. Ada juga loh orang-orang lain yang publicly ngomong kayak sometimes I watch porn gitu, dan that's totally okay loh sebenarnya. Aku berpijak pada bahwa enggak, kalau salah mengaku aja, itu aja yang aku pikir mah. Mungkin ya kalau menurut aku kalau dari pihak manajemennya dia, ya ini tuh dia Park Sung Hoon era as the main lead, like not the villain, not the ensemble of what is that, part of like an ensemble that's big gitu. Ini like him and Yuna gitu. And they are just worried about like that upcoming project will be accepted well or not. Padahal sebenarnya let's say ya, mereka mengambil cara Ayu gitu ya. Atau misalkan cara kamu yang you know what? Sorry for that shitty upload gitu ya. Misalkan I was drunk dan misalkan ya, people will remember that, oh my god, he's so, even some people actually will find it like silly that when you are drunk you get like, oh my god, ternyata he's very relatable, dia tuh sangat kita banget gitu. Nanti mungkin kayak headline-nya adalah Park Sung Hoon juga manusia, yang kayak lebih ke lucu gitu. Nah, malah itu bisa loh jadi di tim that crisis management bisa loh membuat itu jadi sebagai kayak sebuah quirky meme event. People love meme. True, and dengan tidak membenarkan orang harus mabuk juga, enggak sih, tapi justru dalam konteks kita sebagai warga negara gitu ya. True, tapi itu loh, people love relating to, especially it's idol atau public figure gitu ya. Yes, karena idol, K-pop or any Korean artist gak ada yang relatable. Gak ada, susah jadinya. Their beauty standard aja tuh udah gak relatable sama sekali. Kayak it's so toxic in a way. Mereka ketahuan ngerokok aja gitu ya sampai diomonginnya segitunya, padahal like an adult smoking like what? Like, iya kan, dude gitu. Betul. Terus nanti nih ya, kalau misalkan mereka took that path, nanti pas rilis nih series yang baru sama Yuna, it actually be like, oh yeah, that guy who uploaded porn when he was drunk, and then it's gonna be like a free exposure. Kayak nonton gimana ya dia cara ngebawain sebagai karakter yang baru. People will actually curious about it. It's gonna be amazing. If the acting is good, and I'm sure he's a good actor. Kalau actingnya bagus, menurut aku ya, I mean sedih cancelnya So Ye-ji, people will still watch Eve. Because her acting was so good and di situ, dan karena emang dia a good actress gitu. Look, Kim Jung Hyun yang sempat di cancel juga karena katanya yang pasangannya So Ye-ji yang dibilang kasar, he even still have a comeback and people he keeps going now. See, I mean like just admit it, it's just porn. Embrace your fault, everybody. It's just That's porn. it. Kayak
Ya mungkin kalau nanti aftermath-nya gimana kalau misalkan dia dibilang kayak kecanduan porn dan segala macam, terus dia become that toxic male Korean in general gitu, kayak ya prove that you're not. Yeah, just prove it kan. Kalau emang you're not that kind of guy, just prove it gitu. Kenapa lo harus takut? Justru malah sekarang kalau jadi kayak gini, is he? Is he? Like, See? right? Sus. Okay. Sus, Something is wrong with true. him. Gitu menurut aku. Jadi kayak, I mean, Iya kayak why so much cover up kalau misalkan everybody also does that, it's okay. atau mungkin memang ini adalah benang merah yang ingin diambil dari Squid Game 2 gitu. Semuanya adalah tentang pembelaan kan. Kayak kemarin Hwang Dong Hyuk kayak ngebelain. Gini loh maksudnya, ini loh alasannya kenapa ini loh gitu. Jadi kayak ya udah deh sekalian aja deh tim manajemen krisisnya gitu kan. Sekalian aja kalau gitu kita gituin aja. Biar inline sama. Iya, biar kita tuh temanya emang excuses aja gitu kalau di season 2 ini. Iya. Apapun yang berkaitan dengan cast kita, kru kita bahkan gituin. Iya sih Kak, jadinya apa dong hikmahnya dari pembuatan Squid Game ini dan segala macam kekhawatiran, kontroversi. Oke, kita masuk ke Hyunju. What do you think about this character? Honestly, kayak is she udah being representative enough in the series? Is she being like? Karena tadi aku sempat share artikel juga ke kamu kan soal gimana karakter Ali dibuat, dan terus Hwang Dong Hyuk mikir kayak di season 1 kita ada nih karakter minoritas, nyebutnya kan minoritas, dia sebagai bukan orang Korea yang ikut Squid Game ini. Terus it would be nice kalau misalnya kita bikin kita bikin karakter minoritas lagi di Squid Game 2 gitu kan. What do you think about that? At the end of the day when I watch the season 2, kayak aku malah bukan lagi nyari is Hyunju representative to the community. Aku justru kayak ngelihat dia as a character, like character developmentnya dicari, terus dia kayak efeknya ke orang-orang, dimana dia tuh dengan backstory-nya dia sebagai apa tuh Military. She was in the military, and then that can be seen, he can embody that when he has to hold the sniper, dia kembali lagi gitu ke trigger sebagai si orang yang terlatih itu gitu. The army, betul. Itunya berhasil menurut aku ya. Nah, I cannot speak much about like whether he is representative or not, tapi kalau menurut aku he is still, I mean so much Park Sung Hoon there. He's just, and that's intentional actually. Ya, dia juga tidak mau ngubah yang kayak terlalu banyak kan, kayak dia emang he has deep deep voice. Kalau misalkan mungkin diubah dan dia bilang juga it's gonna be like not authentic jadinya kan, jadi malah dia kayak juga fake malah gitu. Jadi kayak bilangnya jadi ntar jadi malah jadi kayak Thanos gitu. Right. Man, Thanos. Why is it? Acting wise, I think Park Sung Hoon you're right about it. He's a good actor. He's a good actor. Terus whether or not that character is impactful, kita nggak bisa ngerasain sih ya, karena we're not the part of the community actually. I mean the trans community. Betul. Dan aku belum ketemu orang yang mungkin bisa ngobrol gimana kalau misalkan menurut kalian karakter ini. I don't have that chance yet or opportunity. Tapi kalau can he act as anything, even if he is asked to actually act as an elephant, I think he can do it gitu loh. Kayak can he act? Yes, he can. Yeah. But whether or not that can be like a huge change, atau kayak ada menjadikan impactful gitu ya. Atau apa menjadi kayak ada obrolan lah dari situ gitu ya. Betapa karakter Hyunju itu kalau di kita sangat relatable ya, mungkin ya bagi komunitas tersebut. I don't know that. Yeah, I don't know that too. Dan aku cuman mungkin aku nggak bisa bilang aku like I like this character, enggak, tapi betul dia membawakannya dengan cukup baik, membawakannya dengan bagaimana dia kayak portrayal dia lah, cara dia research, cara dia ya hasil dari proses dia dalam menampilkan si Hyunju ini. Tapi on paper kayaknya aku merasa ini akan jauh lebih baik kalau memang aku tetap dengan statement kalau ini akan jauh lebih baik kalau memang diperankan oleh transgender beneran, bukan cis man yang memerankan transgender gitu. Terus
kekhawatiran itu kemudian dijawab nih sama Hwang Dong-hyuk kebetulan kan, karena aku yakin itu pasti akan jadi satu topik yang akan dibahas oleh semua orang, oleh banyak orang, apalagi dimanapun termasuk di South Korea. Trans community itu sangat-sangat underrepresentative gitu. Dan padahal aku merasa nih kalau aku nih jadi Hwang Dong-hyuk gitu ya, kayak I have this big platform gitu, I can touch a lot of people's heart with like you know skrip yang bagus, dengan karakter Hyunju yang menarik, dengan bagaimana aku bisa mencari aktor yang tepat buat dia gitu. Tapi dia bilang ternyata di South Korea itu nggak banyak aktor atau aktris transgender yang yang came out atau aktor atau aktris yang came out as a transgender gitu. Which is not true. There are some, tapi dia nggak ngejelaskan apakah dia udah approach ke orang-orang ini kemana aja gitu. Dia simply bilang kayak almost impossible to find it here in South Korea. Look, hear me for a second. This is my hot takes. They adapted Hedwig musicals, which also tells a story about trans, and the actor who plays it so good. So well, so believable. Even I watched some of the clips. Not that I went there to watch it. It was so good. Even Jo Jong Suk once played Hedwig, I think. Ya kan? They have Jo Kwon. I mean, can you please put Jo Kwon in this series? Remember that musical they also like adapted from West End. Of course, it's like a British musical. Pemainnya itu Jo Kwon. Yes. That's not 2 p.m. 2 a.m. actually. Oh yeah, 2 a.m. Sorry. Jo Kwon also on Hedwig. He did Jo Kwon ya tadi. Hedwig too, yeah. Jo Kwon. Yeah. He's believable there. Dan he's so good. Find that musical theater actors yang emang you know kita tuh jadi percaya kalau lo tuh nggak cuman casting Park Song Hoon just because he's Park Song Hoon gitu loh maksudnya. True. Being that I don't know, I just feel. And also like now knowing that they prepared it for like almost 3 years ya. Kalau misalkan dikurangi dengan waktu post production gitu. Let's say 2 years or 2 years and a half gitu. Like lo kemana aja Lazy. gitu sih. Iya kayak lo kemana aja. Kalau kita ngomongin musical, aku nggak percaya ketika dia bilang kayak almost impossible to find. Of course, yes, almost impossible to find transgender. Tapi it's not impossible to find queer people playing queer character gitu maksudnya. No, it's almost impossible. It depends on where you look for it. You know what I mean? Kayak talking about musical, you're right. I mean, in that community itself, musical itself, there must be probably more than 50% of people who are actually queer. Who are you kidding here? Right? I mean itu yang membuat dia kelihatan kayak selalu dia selalu muncul dengan defensive yang mana kayak enggak loh Pak. The Squid Squad.